Warga menolak sertifikat developer PT SAP. Seorang warga Jalan Lejen Suprapto Buliang, Kecamatan Batu Aji Batam, Kepulauan Riau, menolak sertifikat bernomor 5510 milik developer PT Surya Aji Pratama. Penolakan warga berbuntut setelah PT Surya Aji Pratama memagari lahan milik Apiau. Di lahan itu telah berdiri 2 bangunan, satu bangunan ditempati oleh Suryono, pemilik rumah makan, sedangkan satu bangunan lagi ditempati Tarigan usaha jahit Karisma. Saya di sini, tapi kemarin saya kan di depan pakai gerobak itu, hampir 8 tahun. Ini kalau nggak salah tanggal 13 Juli ya Pak ya? Ada pemberitahuan nggak kepada selaku Bapak penyewa di sini? Kalau saya Mereka sudah menyewa lebih kurang 8 tahun di tempat itu. Tak hanya si Tepu dan Suryono, Apiau sebagai pemilik lahan merasa dirugikan. Pasalnya ia telah memiliki legalitas kepemilikan lahan yang diterbitkan BPN Kota Batam tahun 2007. Namun beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 2015, BPN Kota Batam mengeluarkan sertifikat atas nama PT Surya Aji Pratama. Sepanjang memiliki lahan tersebut, Apiau mengaku ia tidak pernah melihat BPN melakukan pengukuran ulang di lahan itu. Irwantoni, Koordinator Penanganan Sengketa BPN Kota Batam, mengaku bahwa warga Buliang belum pernah melakukan pengaduan ke BPN Kota Batam. Kalau sampai sekarang di kami sengketa itu belum ada masuk permohonan sengketa kalau saya. Cuma karena itu menjadi objek dari pengaduan masyarakat, mungkin kami sudah balas suratnya membalas kawan-kawan dari BP, dan sebagian banyak tahu karena kawan-kawan BP juga mengukur di situ. Nah, nanti kawan-kawan dari pengukuran juga yang menerangkan. Oh gitu. Oke. Ya, jadi kalau dari warganya melakukan pengaduan itu belum ada ya ke BPN? Ini ya. Sementara itu, El Fakri, Koordinator Pengukuran BPN Kota Batam menjelaskan bahwa di lahan 5510 tidak ada overlap atau tumpang tindih dan lahan itu sudah bersertifikat sejak tahun 2015. Namun untuk memastikan pihak yang membangun melebihi sertifikatnya bisa memohonkan kelebihan batas tersebut ke kantor pertanahan. Menanggapi mengapa tidak melibatkan warga ketika melakukan pengukuran milik developer, El Fakri mengatakan bahwa keadaan di Batam berbeda dengan di daerah lain, di mana pihak pengelolaan diberikan kuasanya ke Otorita Batam yang sekarang namanya BP Batam. Namun El Fakri tidak menjelaskan siapa pihak pengelola tersebut. Ia menambahkan bahwa yang mendaftar lahan bisa perorangan atau yang berbadan hukum setelah memiliki PL atau pengelolaan lahan dari BP Batam. Sedangkan menanggapi terbitnya sertifikat di atas sertifikat Apiau, El Fakri menerangkan justru di lahan itu sekarang sudah ada 3 sertifikat yang telah dipecah-pecah. Di dalam 5510 sudah ada pemisahannya sendiri, ada 3 unit ruko dan telah memiliki sertifikat per unitnya. Namun karena menyangkut harta orang, El Fakri tidak bisa memberitahu siapa pemilik ketiga sertifikat yang telah dipecah-pecah itu ketika channel publis menanyakan apakah sertifikat itu milik warga atau milik developer. Entah yang 5510 atau yang 5511 bisa memohonkan permohonan pengembalian batas ke kantor pertanahan. Jadi kantor pertanahan nanti bisa menunjukkan kembali sebenarnya batas sertifikat 5510 itu sampai mana, batas sertifikat 5511 sampai mana. Beda sini Bu, Batam dengan daerah lain itu beda. Batam ini hak pengelolaan. Yang HPL tadi ya Pak iya, ya? yang diberikan kuasanya ke Otorita Batam dulu, sekarang namanya BP Batam. Udah punya sertifikat, yang notabene ini keluarga BPN juga kan? Ya. Nah kenapa ada sertifikat lagi di atas sertifikat? Di 5510? Iya. Oh, di data yang saya lihat 5510 itu sudah melakukan pemisahan dia sendiri. Maksudnya pemisahan diri sendiri gimana Pak? Jadi di dalam sertifikat 5510 itu ada 3 unit ruko. Di dalamnya dipisah sertifikat lagi per unit. Yang memisahkan siapa Pak? Misalnya BPN. Punya developer atau punya warga? Untuk kepemilikannya saya nggak bisa tahu. Kita harta orang ya. Nah, karena ada orang yang keberatan di sana Pak, itu punya, dia mengklaim itu punya dia sesuai dengan sertifikat dia. Nah, ketika ada orang mengatakan itu hak dia dan sudah bersertifikat juga dan itu menjadi sengketa, ya wajar kita tahu siapa yang punya Pak.
Rahmat Manalu, warga Bumi Sarana Indah 1, menampik pernyataan Tony. Menurut Rahmat, warga telah menyurati BPN Kota Batam 2 kali. Bahkan permasalahan ini pun sudah pernah di RDP-kan di lintas Komisi DPRD Kota Batam yang dihadiri oleh BPN Batam sendiri. Menurutnya sangat tidak masuk akal jika BPN Kota Batam tidak mengetahui permasalahan ini dan mengatakan surat warga tidak masuk. Jadi sangat tidak masuk akal kalau dibilang mereka tidak tahu dan surat warga tidak masuk. Malah menurut saya BPN Kota Batam tutup mata dalam masalah ini. Ada apa ya kan? Bahkan permasalahan ini pun sudah pernah di RDP-kan lintas komisi di DPRD Kota Batam yang dihadiri oleh BPN Batam sendiri. Ia menilai BPN Kota Batam terkesan tutup mata dalam masalah ini.